Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dengan NIM 22042185 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan memaparkan materi pada pertemuan 13 kali ini yang bertemakan perencanaan pembangunan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara, Ibu Dr. Anda Jumiati, MSI. Tanpa berpikir panjang lagi, saya akan menjelaskan pemaparan materi kali ini yang tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada suatu sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Tujuan perencanaan pembangunan. Pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Terakhir, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tahap perencanaan pembangunan menurut Jacques Robert Jojo pada tahun 1984, tahap perencanaan pembangunan yakni pembangunan terencana. Terdiri dari unsur-unsur. Pertama, tinjauan keadaan. Kedua, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Ketiga, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Keempat, tahap persetujuan rencana. Kedua, penyusunan program kerja. Perumusan lebih rinci mengenai tujuan jangka waktu tertentu. Rincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan. Terakhir, penentuan lembaga yang akan melakukan program pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan. Pertama, tahap eksplorasi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan rencana. Tujuan dari pengawasan atas pelaksanaan rencana adalah mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana. Kedua, untuk mengetahui penyebab penyimpangan. Organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama sekali yaitu pemimpin negara kita, yaitu presiden. Perannya menyelenggarakan dan sebagai penanggung jawab atau bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan. Kedua yaitu gubernur. Selaku wakil pemerintahan pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi. Ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanahkan dari gubernur dan gubernur dari presiden sebagai atasan. Selanjutnya, pemerintah daerah di tingkat bawah gubernur, yaitu sebagai pelaksana dari tugas-tugas atasan yang dilaksanakan oleh gubernur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan daerah yang akan melaksanakan sebagai bawah masyarakat atau bawahan pimpinan kementerian. Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu sebagai administrator yaitu pemerintah, berperan sebagai kepala dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan sebagai sumber dana perimbangan bagi sektor masyarakat dan swasta. Yang kedua yaitu swasta, sebagai pemilik modal dalam usaha-usaha dalam upaya perencanaan pembangunan dan bekerjasama dengan masyarakat. Swasta memiliki peran penting dengan masyarakat karena swasta memiliki peran kolaborasi dengan masyarakat ataupun pemerintah. Masyarakat sebagai konsumen, pemerintah sebagai aspek pendukung. Swasta memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek pembangunan nasional. Yang ketiga, masyarakat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mainstreaming yang materi terakhir tentang mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia.
Sebelumnya kita akan menjelaskan konsepsi atau pengertian dari SDGs. SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan pada penyusunan. Disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan, yakni beberapa poin penting tentang Perpres SDGs. Yang pertama, Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan sekaligus tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres. Poin yang kedua, Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 tahunan. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian SDGs. Dari setiap prinsip-prinsip pendukungan ini bertujuan untuk mendukung setiap kinerja yang SDGs tetapkan. Poin terakhir, Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi Daerah bertujuan pembangunan berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama sekitaran lebih kurang 12 bulan sejak penetapan Perpres. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.